podcast kali ini kita bakal ngomongin tentang kebiasaan buruk yang dapat merusak gigi. Kalian sudah tahu belum sih, ternyata ada banyak banget kebiasaan buruk sehari-hari yang tanpa kita sadari bisa merusak kesehatan gigi, baik pada anak-anak maupun orang dewasa. Apa aja sih kebiasaan yang dapat merusak gigi? Mengapa kebiasaan itu bisa merusak gigi? Seperti biasa, kita bakal ngobrolin tema ini bersama Dokter Yarin. Halo dokter. Halo. Gimana dok kulit giginya? Alhamdulillah aman. Minggu ini kasus terbanyak apa tuh dok? Minggu ini masih seputaran persistensi gigi ya. Oke dok, kali ini kita bakal ngomongin tentang kebiasaan buruk yang dapat merusak gigi. Oke, sekarang kita langsung ke pertanyaannya ya. Siap. Oke, apa aja sih dok kebiasaan buruknya? Ini saya kayak ujian ya, ditanya kayak gini ya. Apa aja sih gitu? Apa aja? Saya akan menjelaskan beberapa kebiasaan buruk, ya kan? Tidak semua akan saya bahas karena pastinya udah tahu ya kalau tidak sikat gigi itu juga kebiasaan buruk. Makanan terlalu banyak makan makanan yang manis juga kebiasaan buruk. Merokok juga kebiasaan buruk. Tapi hal ini adalah hal yang sudah umum, yang sudah diketahui, ya kan? Betul. Tapi mungkin tetap dilakukan. Kalau itu pilihan, ya kan? Saya hari ini kayaknya mau ngasih tahu ya kebiasaan buruk tapi tidak disadari, gitu loh. Kalau misalnya merokok, pasti semua udah tahu kan. Merokok nanti bikin giginya warnanya kuning, kemudian dan lain-lain. Itu sebenarnya itu juga bahaya merokok juga ada, tapi tetap dilakukan gitu ya. Nah itu diperingatin. Nah itu bahkan bukan hanya untuk gigi aja ya kalau merokok ya. Nah itu tapi tetap banyak aja yang tetap ngelakuin gitu kan. Ya udah, itu tadi pilihan gitu ya. Nah saya mau cerita kalau kayak kemarin ya pasien gitu, saya cek giginya, kemudian saya menemukan istilahnya ya menemukan satu hal di situ yang ternyata disebabkan oleh kebiasaan buruk yang tidak disadari ya. Salah satunya adalah mengunyah satu sisi ya. Jadi seperti pasien saya kemarin itu juga dia bahkan bertanya, oh ngaruh ya dok ya, saya ngunyah satu sisi itu, ngaruh ternyata ya. Dan itu juga bukan karena sakit, kecuali kalau jadi ada sebagian kalau misalnya giginya sebelah kanan sakit, nggak bisa dipakai ngunyah, oke ngunyah sementara sini. Tapi itu pun tidak boleh dilakukan dalam jangka panjang, artinya yang sakit ya segera harus diobati, diselesaikan permasalahannya sehingga bisa dipakai kedua sisinya kembali. Nah, kenapa mengunyah satu sisi ini merupakan kebiasaan buruk? Karena nantinya dia bisa mengakibatkan pertumbuhan karang gigi yang lebih cepat daripada sebelahnya. Jadi gampangnya, daerah yang tidak dipakai mengunyah itu karang giginya akan lebih banyak. Itu udah pasti kayak gitu ya. Satu. Kemudian yang kedua, jadi kita di sini itu ada persendian. Jadi kalau kita bilang temporomandibular joint di sini ya, kalau kita buka tutup, ini karena saya pakai masker jadi nggak kelihatan ya, saya mangap-mangap ini ya. Di sebelah sini ya, nah ini ada pergerakan di sini. Ini kalau misalnya kita mengunyah dan tidak seimbang gitu, artinya kekuatan atau tekanan di sini juga kan tidak seimbang. Di daerah yang dipakai untuk ngunyah dia bebannya lebih berat. Nah, itu juga nanti akan timbul masalah gitu ya. Jadi sudah nggak boleh lagi mengunyah satu sisi. Mengunyah harus seimbang kanan kiri ya. Kalau ada masalah seperti saya bilang tadi, nggak bisa dok saya ngunyah yang kanan karena gigi saya lubang. Ya oke, masalahnya di gigi yang lubang. Jangan karena gigi lubang dipindah dan itu diterusin, ya udah yang lubang kita rawat gitu ya. Dan efeknya adalah dalam jangka panjang jika kita mengunyah satu sisi, rahang
atau ini muka, kalau kita bilang ini muka kita kanan kiri itu bisa asimetri atau tidak sama, pertumbuhan rahang kanan kirinya itu bisa nggak sama. Kalau sekarang kan zaman selfie ya kan, kalau selfie bisa dilihat mukanya atau rahangnya ini sama nggak kanan kiri. Kalau yang punya kebiasaan mengunyah satu sisi, pasti di situ ada perbedaan antara rahang kanan dan rahang kiri. Nanti boleh ya di cek ya, nanti selfie sendiri-sendiri dilihat. Nah gitu. Kemudian ya kebiasaan buruk yang lain adalah kadang ada tuh yang senang ngunyah es batu ya. Saya juga nggak ngerti itu, kalau saya udah ngilu dan keras gitu buat apa, tapi kan itu memang ada kebiasaan ya, ada yang suka gitu ya kayak gitu. Nah, kenapa nggak boleh mengunyah es batu? Ya sebenarnya udah jelas juga ya, itu kan keras. Ya walaupun gigi kita itu juga keras, tapi es batu itu kalau kita gigit-gigit itu bisa merusak email. Bisa juga kalau misalnya yang ekstrim, ada yang suka dikunyah-kunyah kayak gitu kan, itu juga ada yang bisa gigi fraktur atau pecah giginya, mahkotanya pecah. Nah, daripada mengorbankan gigi gitu ya, yang mending memang kebiasaan yang seperti ini dihindari lah gitu ya. Kalau pengen ngunyah yang sewajarnya aja gitu kan. Kemudian kadang mungkin mau adu kekuatan atau apa, buka tutup botol. Ya, buka tutup botol ini juga pakai gigi ya kan. Kalau itu resiko udah jelas sekali gitu loh, karena itu kan kenceng banget ya, giginya rawan patah. Sama ini juga kadang buka kemasan, kemasan makanan, plastik atau apa itu pakai gigi. Ya walaupun kita merasa gigi kita kuat gitu ya, tapi kayak jangan jangan digunakan sembarangan loh, karena ada struktur gigi itu yang memang kalau dengan tekanan kuat dia tetap aja nggak akan sekuat itu gitu. Kecuali kalau memang punya ilmu kebal ya kan, ya mungkin boleh ya dicoba. Tapi kalau yang kita yang ini ya disayang aja lah ya giginya, dengan menghilangkan kebiasaan itu. Terus minum soda kayak gitu ya. Soda itu selain manis, selain mengandung gula, manis kayak Mbak Tifa, selain mengandung gula, dia itu juga kan asam ya. Nah, saat rongga mulut kita itu asam, bakteri ini jadi suasana asam itu adalah suasana yang baik untuk bakteri bermetabolisme. Jadi semakin dia kayak ngasih makanan ke bakteri, akhirnya dengan suasana yang asam, giginya gampang banget keropos, lebih cepat untuk keropos gitu kan. Kemudian nah kalau ada namanya itu bruxism ya, atau dia menggertakkan gigi. Cuman ini memang kebiasaan ini terjadi tanpa disadari, bahkan maksudnya bahkan orang itu sendiri itu nggak ngerti kalau dia punya kebiasaan itu, karena bruxism atau menggertakkan gigi itu biasanya terjadi pada saat tidur. Yang tahu adalah orang lain sebelahnya. Kalau punya sebelahnya ya, kalau nggak punya ya nggak ada yang tahu dong. Tapi ciri-ciri orang bruxism atau yang bruxism itu kayak menggertakkan gigi saat itu, pernah tahu nggak sih? Tahu ya. Nah itu krek pada saat tidur kita pasti dengar mulutnya itu krek. Nah ini gesekan yang tanpa disadari seperti ini bisa dilihat hampir semua giginya itu dia abrasi gitu ya, jadi terkikis. Kelihatan banget gigi itu sebenarnya kan ada anatomi atau ada bentuk-bentuk khasnya ya. Jadi itu nanti bisa diketahui dari situ. Jadi guys, ini sebenarnya udah malam ya kan, karena ternyata di tengah kita bikin podcast tadi mendadak
pasiennya Datang. datang banyak, maksudnya bukan banyak tapi perawatannya terus dan udah kadung bahas tanggung, kita lanjutkan kembali ya kan. Iya. Mohon maaf Alhamdulillah ya. kalau agak agak ngeblank karena kita juga Baru selesai dan agak melelahkan. Oke, nggak apa-apa, tetap semangat ya kan. Oke, saya mau lanjutin tadi sampai gigi yang krek. Oke, ya krek bruxism ya kayaknya ya. Nah, jadi kalau orang yang bruxism, saya tadi udah jelasin ya bahwa dia tidak menyadari bahwa dia punya kebiasaan itu. Tapi bisa dilihat dari bentuk atau anatomi gigi yang kalau kita sebut dia namanya atrisi ya. Atrisi itu tergerus dia. Jadi kalau misalnya bergesekan terus gini ya kan, akhirnya emailnya menghilang, terkikis, betul. Emailnya terkikis, kemudian jadinya dentin atau bagian yang kalau kita lihat itu kuning ya kan, bagian gigi yang berwarna kuning itu sudah terlihat. Nah, ini biasanya ngilu sekali. Nah, itu biasanya ciri-cirinya ya kan. Kemudian bernafas melalui mulut. Nah, maaf ya saya kalau agak acak gitu ya, tapi udah agak dimaklumi. Oke, bernafas melalui mulut. Bernafas melalui mulut itu juga merupakan kebiasaan buruk, tapi biasanya nggak disadarin karena mungkin ada penyakit lain gitu ya, yang memang dia nggak nyaman bernafas lewat hidung, masih kurang, biasanya nafasnya lewat mulut. Tapi kalau misalnya tidak ada keluhan di saluran pernafasan, ya sebaiknya memang dibiasakan untuk bernafas yang baik kembali, yang normal lah ya, yang pakai hidung. Tapi kalau di sini memang ada permasalahan, ya sudah wajib untuk ditindaklanjuti atau diperiksakan. Nah, kenapa bernafas melalui mulut ini juga merupakan kebiasaan buruk? Karena ternyata walaupun hanya angin, tapi tekanannya itu terus-menerus ya kan, angin dari nafas kita itu bisa merubah posisi dari gigi. Jadi misalnya dari samping ya, gigi yang harus gini, ada angin nih nafas, nah dia bisa jadinya tonggos gitu ya. Jadi dorongan nafas dari dalam yang sedikit-sedikit, terus bentuk rahang juga dia akan menyempit. Kemudian langit-langit dia cenderung dia akan tinggi kalau kita bilang ya. Jadi cekungannya itu tinggi banget, cekung banget. Akhirnya sempit, cekung, giginya tonggos. Nah, kalau udah kayak gini, udah harus dibenerin. Yang pertama banget memang harus dihilangkan kebiasaan buruknya dulu. Karena kalau misalnya dilakukan perawatan apapun, tapi kebiasaan buruk masih tetap ada, ya itu tidak akan maksimal juga gitu. Percuma. Jadi kita yang paling utama adalah menghilangkan penyebabnya itu. Nah, terus ada lagi, sebenarnya memang banyak ya, cuman yang sering adalah kadang orang gemes. Aduh, saya pakai masker sih. Orang gemes itu kan suka gimana? Tahu kan? Itu kan tahu. Nah, ini harusnya bisa membaca ya dengan ekspresi ini, tapi saya masih ada maskernya. Nah, gigit seperti ini gitu ya. Kadang kalau kita gregetan atau kita gemes atau kita gemes sama orang gemes sama Rifa gitu ya. Gigitan yang seperti itu, spontan seperti itu, sebenarnya juga dia bukan merusak ya. Dia bisa menyebabkan sakit di persendian, betul, di persendian rahang atau TMJ. Karena tekanan yang berlebihan ya kan, kita gemes itu kan tekanannya berlebihan ya kan, itu bisa melukai persendian kita. Nah, yang kayak gitu yang sepertinya tidak bermasalah, seperti yang saya sebutkan dari awal tadi ya, ternyata itu akan menimbulkan masalah dalam jangka panjang. Gitu, kira-kira itu aja.